نحن رجال المختار سمع وطاعة بايعنا بالمنشط والإعسار راية الحق تجمعنا. نحن رجال المختار سمع وطاعة بايعنا بالمنشط والإعسار راية الحق تجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kaji? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas materi terakhir dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Dan insyaallah minggu depan kita sudah memasuki materi hukum mim sukun, ya. Jadi pada hari ini adalah materi terakhir hukum nun sukun dan tanwin. Materinya adalah pembagian ikhfa hakiki. Jadi kemarin pada pertemuan minggu lalu kita hanya sekedar membahas ikhfa hakiki dan sekarang kita membahas pembagiannya. Dan ini merupakan hukum terakhir dari hukum nun sukun dan tanwin. Masih ingat ya hukum nun sukun dan tanwin? Ada idgham bi gunnah, ada izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Dan ini adalah pembagian, dan pada pertemuan hari ini adalah pembagian ikhfa hakiki. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikhfa hakiki itu dibagi tiga. Ada ikhfa hakiki a'la, ikhfa hakiki ausad, dan ikhfa adna. Jadi dia dibagi menjadi tiga tingkatan. Langsung saja, apa yang dinamakan ikhfa hakiki kemarin insyaallah kita masih ingat ya. Jadi inilah pembagian-pembagian tetap. Hurufnya ini tetap ada 15 jika digabung semua. Cuman ini dipisah-pisah antara ta, to, dal, dan seterusnya. Ini dibagi-bagi lagi dan beda pula cara bacanya. Baiklah langsung saja. Apa yang dinamakan if'ala ialah lebih banyak bunyi ikhfa'nya daripada dengungnya. Artinya kemarin kita mengetahui bahwa hukum ikhfa hakiki adalah samar disertai dengung. Artinya cara bacanya itu dengung tetapi agak disamarkan dengungnya. Tidak jelas diperjelas, tidak seperti itu gombi gunnah. Dengungnya jelas. Dengung jelas dia. Tetapi ketika ikhfa hakiki maka dengungnya disamarkan. Nah, ketika tingkatannya adalah ikhfa a'la maka lebih banyak bunyi ikhfa'nya atau bunyi samarnya daripada bunyi dengungnya. Dan hurufnya ada 3 yaitu ta, ta, dan dal. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang ini, maka dia huruf yang 3 ini maka dia termasuk ikhfa hakiki tingkatan a'la. Contohnya bagaimana? Min tahtiha yantaliqu andada. Kenapa begitu bacanya? Karena lebih banyak bunyi ikhfa'nya atau samarnya daripada dengungnya. Baik, mudah dipahami ya. Selanjutnya adalah ikhfa ausat. Ikhfa ausat. Bunyi ikhfa'nya dan dengungnya sama. Dan hurufnya ada 10. Yaitu sa, jim, dha, za, sin, shin, sa, da, dha, fa. Ingat hurufnya ada 10. Ikhfa ada hurufnya ada 3, ta, ta, dan dal. Ikhfa ausat hurufnya ada 10. Bunyi ikhfa'nya dan dengungnya sama, artinya seimbang antara bunyi ikhfa' dan dengungnya, antara samar dan dengungnya seimbang dibacanya. Contoh, ma'a sajjaja, qawma salihin, min fawqiha, antara dengung dan samar sama. Dan selanjutnya adalah ikhfa adna, ialah lebih banyak bunyi dengungnya daripada bunyi ikhfa'nya, dan hurufnya ada 2 yaitu qaf dan kaf. Ingat ini hurufnya ada 3, ikhfa a'la hurufnya ada 3, ikhfa ausat hurufnya ada 10, dan ikhfa adna hurufnya ada 2 yaitu qaf dan kaf. Lebih banyak bunyi dengungnya daripada bunyi ikhfa'nya. Cara bacanya lebih banyak bunyi dengungnya daripada bunyi ikhfa'nya. Ketika ikhfa a'la lebih banyak bunyi ikhfa'nya, maka ikhfa adna kebalikannya, dia lebih banyak bunyi dengungnya. Dan ikhfa ausat seimbang antara samar dan dengungnya.
dan hurufnya ada dua, yaitu qaf dan kaf. Contoh, yanqalib, an kana dzalik, an kana dzalik, tidak samar seperti min tahtiha, kita samarkan dan sukunnya. Ketika ifadna yanqalib an kana dzamal. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang dipertanyakan, insyaallah bisa ditanya di kolom komentar. Insyaallah saya akan jawab dengan kekurangannya, apa yang tidak dipahami, apa yang tidak dimengerti. Demikianlah pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil. Semoga dapat dimanfaatkan dan dapat dipraktikkan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.